Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 27 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 36 sampai dengan ayat 43. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius bab 13, Yesus menyampaikan 7 perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, perumpamaan tentang harta terpendam, perumpamaan tentang mutiara yang indah, dan perumpamaan tentang pukat. Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian ini Yesus memberikan penjelasan arti perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Diawali dengan pertanyaan salah seorang muridnya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus pun segera menjelaskan perumpamaan lalang di antara gandum itu. Yesus menjelaskan bahwa orang yang menabur benih yang baik di ladang adalah Kristus sendiri, yang mewartakan pertobatan dan kerajaan Allah di dunia, sehingga setiap orang dapat mendengarkannya. Namun ketika semua orang tertidur, musuh atau iblis menaburkan benih lalang atau anak-anak si jahat. Dapat kita rasakan kesabaran Yesus yang luar biasa. Para murid itu kadang masih lamban dalam mengerti ajaran gurunya. Mereka ini masih sering bertanya lagi tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikannya. Namun Tuhan Yesus tetap bersabar dan menjelaskan ulang. Saudara saya yang terkasih, gandum dan lalang itu nyaris sama. Itu artinya si penyesat bisa saja menyusup dengan memakai tubuh dan karakter orang percaya. Disinilah kita dituntut agar selalu berjaga-jaga. Jika seseorang mencoba memisahkan lalang dengan gandum sebelum waktunya, maka mereka dapat salah mencabut. Seseorang hanya dapat membedakan antara lalang ini dengan gandum ketika mereka bertumbuh besar dan bulir-bulirnya mulai masak. Walau serupa, lalang jenis ini sangat merugikan. Kalau sampai orang memakannya, maka orang tersebut akan merasa mabuk dan pusing. Nah, saudara-saudari yang terkasih, realitas saat ini pun demikian. Kita pasti kesulitan membedakan orang baik dan orang jahat. Itulah sebabnya untuk sementara waktu sampai Kristus datang, para penyesat dan pembuat kejahatan dibiarkan hidup bersama orang-orang benar. Maka selain berjaga-jaga sebagai benih gandum yang baik dan terus tumbuh dengan kesetiaan dan iman untuk membangun pribadi yang berkualitas,
Sebagai umat Kristen Katolik, kita mensyukuri karunia Gereja Katolik yang telah diberikan oleh Kristus untuk menjaga kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, bercermin dari warta Injil, kita bisa menimba dari Tuhan Yesus sendiri kekuatan baru untuk menjadi orang-orang yang sabar. Kita tidak perlu merasa rugi karena harus menjadi orang yang sabar. Kesabaran kita justru menjadi salah satu wujud kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, hidup dalam iman adalah perjuangan. Di dalam iman, kita mengetahui segala ajaran yang telah ditaburkan Tuhan dalam hati kita. Dibutuhkan perjuangan dalam pergulatan hidup untuk menjadikan benih itu tumbuh dan berkembang. Perjuangan itu berhadapan langsung dengan tantangan dari sang kejahatan, yaitu setan. Dia juga menaburkan benih-benih kejahatan dalam hati dan lingkungan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, memenangkan pertarungan melawan kejahatan adalah jaminan bagi kita untuk masuk dalam lumbung kerajaan sorga. Karena itu marilah kita terus berjuang memenangkan kebaikan dengan memilih melakukan segala yang baik yang dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang telah memberikan kuasa kepada kita dan yang telah menaburkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tambahkanlah iman dalam diriku, agar aku bersama rahmat-Mu mampu melakukan segala yang baik yang berasal daripadamu tanpa kenal lelah, terutama kesabaran terhadap hal-hal yang kurang berkenan di hati-Mu, dan terus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.